Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik Hari Pers Nasional Kendari menjawab tantangan pers ya. Seperti kita ketahui bersama pada tanggal 9 Februari kemarin ya, belum lama sudah sukses diadakan Hari Pers Nasional yang dipusatkan di Kendari, Sulawesi Tenggara ya, dan dihadiri oleh beberapa menteri maupun baik secara langsung dan virtual, dihadiri juga secara virtual oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Bahkan 3 hari sebelum kalau tidak salah wakil presiden juga secara virtual ya, ada membuat pesan-pesan terkait dengan Hari Pers Nasional, sehingga boleh dikata sukses lah. Dan untuk itu ya, pada saat ini saya sudah menghadirkan Bung Mercy Charles Loho yang merupakan jurnalis senior yang merupakan salah satu pengurus pusat PWI. Dan sebelum kita bincang-bincang, seperti biasanya saya memberikan kesempatan kepada narasumber, pada Bung Mercy untuk memperkenalkan diri, termasuk kapasitas di PWI dan di HPN kemarin. Silakan. Baik, terima kasih Bung Aswin. Ya tentu pertama terima kasih ya kembali untuk kesempatan yang diberikan boleh hadir di Tribun Bakudapa ini Ya. Ya di kampung sendiri di Betul. Kota Manado. Memang kemarin satu harapan sebenarnya dari panitia pusat ya agar presiden bisa hadir. Namun sebelum kita masuk ke topik, saya perkenalkan dulu ya. Ya. Nama saya Mercy Charles Loho. Saat ini kebetulan dipercayakan oleh Ketua Umum PWI Pusat, Bang Atal Depari, Pak Sekjen juga, Mirza Suhaldi, untuk duduk menjadi sebagai Direktur Komunikasi Public Relation di PWI Pusat, atau lebih dikenal dengan Humas ya. Bung Aswin, begitu juga di panitia Hari Pers Nasional kemarin di Kendari yang boleh dikatakan berlangsung sukses meskipun di tengah pandemi. Saya sebagai humas untuk HPN kali ini sudah ketiga kali dari HPN Kalimantan Selatan, terus HPN di Jakarta dan pandemi. Jadi 2 kali virtual. Begitu juga Presiden hadir secara virtual untuk 2 kali Hari Pers Nasional. Karena menyesuaikan dengan pandemi yang saat ini masih terjadi. Ya, mungkin sedikit perkenalan saya. Bung Aswin juga Tribuners. Memang saya besar dan mengawali karir jurnalis di kota tercinta kita ini. Sebelum saya mungkin memilih untuk keluar daerah ke Jakarta, selanjutnya ke Papua. Dengan menjalankan profesi yang sama juga sebelum ke Jakarta dipanggil memperkuat kepengurusan di PWI Pusat. Ya, Bung Aswin mungkin itu. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu ya, saya akan mengajak ke Bung Mercy untuk kita bincang-bincang apa dan bagaimana ya Hari Pers Nasional kemarin ya. Dan tentunya yang lebih khusus adalah apa yang kita dapatkan sebagai jurnalis, sebagai pers ya. Seperti kita ketahui bersama, pers ini ya ini di tengah situasi yang tentu membutuhkan kerja keras ya. Bahkan di HPN sebelumnya di Jakarta, Pak Atta bilang bahwa di depan Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Ketua Umum mengatakan bahwa pers kita lagi sakit ya. Itu di Jakarta kemarin ya. Dan saya kira memang saat ini juga belum pulih, masih membutuhkan penyembuhan, membutuhkan bantuan dari berbagai pihak agar supaya pers itu tetap ada, tetap survive saat ini. Dan Bung Mercy, gimana kemarin Bung Mercy melihat ya, Bung Mercy yang selaku panitia bagian dari PWI Pusat yang menurut saya tahu benar ya bagaimana keberadaan jalannya acara, kemudian puncak acara. Gimana Bung Mercy melihat di samping sukses tentu apa yang diberikan oleh pemerintah, artinya boleh dikata janji atau bagian dari pemerintah untuk mendorong akan pers ini agar supaya tetap survive, saya kira. Mungkin pertama memang Hari Pers di Kendari tahun ini sebenarnya jatah
tahun sebelumnya. Oh, Pada iya. tahun 2021 kemarin, karena setelah Hari Pers Nasional Yang dialihkan ke Jakarta ya. ya, Kalsel 2020, 2021 harusnya Kendari. Tapi karena situasi dan kondisi tidak memungkinkan karena pandemi yang terjadi, jadi dialihkan ke Jakarta 2021. Nah, baru kali ini 2022 bisa dilaksanakan di Kendari. Memang harapan sendiri dari panitia bahkan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan dilaksanakannya Hari Pers Nasional di Kendari ini tentu keinginan dari pemerintah daerah untuk bagaimana Presiden bisa menghadiri secara langsung kegiatan Hari Pers Nasional ini. Karena kemarin memang 3 hari sebelum pelaksanaan puncak HPN baru bisa kita dapat kepastian bahwa Presiden tidak menghadiri secara langsung di Kendari, melainkan hadir secara virtual. Namun itu tidak membuat ribuan pekerja pers yang berasal dari Sabang sampai Merauke yang sudah terlanjur untuk melakukan atau booking perjalanan ataupun sudah mengeluarkan dana untuk mereka ke sana. Hadir ya. Ya, jadi mereka tetap hadir di Kendari. Karena diperkirakan kemarin ribuan orang juga hadir di Kendari, dan memang sebenarnya keinginan dari pemerintah dengan PWI serta panitia dan peserta juga bahwa Presiden bisa hadir ya. di Kendari, karena ketika mungkin kehadirannya bisa menepis banyak apa yang terjadi saat ini, bahwa pandemi ini kayaknya memang harus menjadi sahabat kita. Ya. Ya, tapi karena kemarin sempat viral kunjungan Presiden di Sumatera Utara ketika masyarakat berkerumun, sehingga Presiden mengambil keputusan untuk hadir secara virtual. Nah, yang terjadi juga di Kendari, meskipun kita ketahui bersama bahwa ribuan orang berkumpul di sana, tapi yang patut diacungkan jempol bahwa peningkatan kasus COVID di sana tidak terlalu signifikan, karena juga kita hadir pada saat itu dengan berbagai macam acara seperti pameran, acara konvensi media massa, juga acara-acara lainnya yang mengumpulkan massa. Kita tetap menerapkan protokol kesehatan. Jadi ada berbagai macam cara yang dilakukan baik panitia lokal maupun pusat untuk acara ini bisa berlangsung dengan baik, tetapi tetap menerapkan protokol kesehatan, Pak Aswin. Dan tentunya sebenarnya ada keinginan dari pemerintah atau panitia lokal bahwa kehadiran Presiden di sana bisa memicu akan kemajuan dari Provinsi Sulawesi Tenggara. Karena memang biasanya kan begitu. Iya. Biasanya setelah HPN banyak investasi yang masuk. Itu yang mereka harapkan. Tapi harus disyukuri juga kemarin, meskipun tidak hadir secara langsung Bapak Presiden, namun ada duta-duta besar negara sahabat yang hadir langsung di Kendari, bahkan 5 hari sebelum hari puncak pelaksanaan Hari Pers Sudah hadir ya? Iya, di mana juga mereka menggelar forum investasi juga. Jadi banyak kegiatan-kegiatan positif tentunya yang bisa berdampak terhadap pembangunan setempat ya, Sulawesi Tenggara. Nah, kemarin ada satu acara yang ditunda, yakni yang pelepasan satwa liar anoa itu. Ya, jadi Presiden juga menyampaikan akan membuat acara khusus pelepasan satwa anoa ini bersama dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, mungkin juga dengan PWI. Gitu mungkin Bu Aswin. Artinya Presiden juga kamu lihat akan mencari waktu ya untuk tetap hadir di Sulawesi Tenggara ya, kali lihat dari tadi ya yang diutarakan bahwa untuk pelepasan anoa ini ada seremonial pelepasan anoa ini. Dia punya keinginan besar untuk itu. Ya. Dan sebenarnya bukan hanya pelepasan anoa, penanaman mangrove itu yang dilakukan di Teluk Kendari itu juga kemarin yang dijadwalkan bersama kehadiran Presiden juga tetap kita laksanakan bersama Menteri KLH yang datang awal pelaksanaan HPN
Meskipun pada acara puncak beliau kembali ke Jakarta, tetapi juga ada beberapa MOU juga yang dilakukan selain penanaman mangrove yang dihadiri juga oleh duta-duta besar dan tamu sahabat. Ada beberapa juga yang dilaksanakan di HPN kali ini. Jadi meskipun di tengah pandemi, HPN kali ini boleh dikatakan ya Tetap meriah ya. Iya, tetap meriah. Bahkan kalau dihitung-hitung ada sekitar 40 kegiatan ya yang dilaksanakan baik secara virtual di Jakarta, karena situasi yang saat ini memang kita harus menyesuaikan dengan situasi. Ya. Tapi juga kegiatan-kegiatan yang biasa dilaksanakan di HPN itu tetap berjalan, seperti anugerah Adi Negoro, terus anugerah budaya buat para kepala daerah yang peduli dengan budaya, di mana dilakukan juga beberapa kegiatan yang berskala nasional seperti seminar, meskipun dihadiri oleh para menteri atau narasumber secara virtual. Tapi tidak tapi kalau tidak salah Menteri Menpora hadir langsung ya di Menpora lokasi. hadir langsung, karena di HPN kali ini juga ada penandatanganan MOU dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk kemajuan olahraga ya. Seperti itu. Ya. Dan Bung Mercy, selain yang sudah seremoni yang cukup sukses yang sudah kita perbincangkan tadi, esensinya atau kan ini pers atau media ini di era digitalisasi, sehingga sebenarnya kita boleh dikata di masa transisi untuk lebih banyak ke digital ya. Iya. Jadi di PWI seperti kita ketahui dan di kebanyakan ya yang dahulu bahwa media-media cetak ya, media-media mainstreamnya cetak, media konvensional. Tapi saat ini bergerak ke media online, Iya. bahkan mengarah ke seperti kita saat ini ke media sosial, ke digital. Gimana dengan HPN kemarin disentilnya gimana ini? Ya, kemarin juga Perkembangan media maksud saya ya. Ya, yang seperti disampaikan oleh Ketua Umum PWI Pusat Pak Atal Depari, ya dalam sambutannya dia langsung menyampaikan kepada Presiden terkait dengan publisher right itu, karena itu sangat penting bagi kita, bahkan bagi media ke depan. Ya. Karena publisher right ini atau regulasi cipta ya, ini harus memang segera gitu, karena disampaikan oleh Pak Ketua Umum PWI Pusat pada Presiden untuk memerintahkan kepada yang terkait untuk segera menyelesaikan. Karena dari PWI Pusat juga sudah sejak Oktober tahun lalu ya sudah menyampaikan, bahkan secara tertulis sudah disampaikan ke kementerian terkait. Tinggal apa yang disampaikan oleh Pak Ketua Umum PWI sekarang, bola itu ada di tangan pemerintah. Iya, di kaki pemerintah, tinggal tendang kaki kiri apa kaki kanan. Jadi eksekusinya di pemerintah. Iya, karena dengan adanya aturan ini, publisher right tentu juga menyelamatkan masa depan pers di era digital ini. Iya. Karena kita ketahui bersama bahwa saat ini banyak konten-konten yang boleh dikatakan tidak layak disiarkan, tetapi karena sudah diambil oleh misalnya media-media yang boleh dikatakan media kecil yang mungkin belum memiliki hak untuk itu, tapi karena judul yang bombastis yang diambil, sehingga pertanggungjawabannya ke publik itu sebenarnya tidak utuh seperti itu. Betul. Jadi, artinya berita yang belum standar lah ya. Berita yang belum standar ya. Tapi karena saat ini ya baik media mainstream, media besar maupun kecil, tergantung ke konten kreatornya. Ya, betul. Jadi memang kita harus betul-betul memang harus mengikuti era digital saat ini yang boleh dikatakan konten kreator itu sangat mempengaruhi atau menentukan kemajuan dari satu media. Tetapi juga dengan aturan tadi kita harus supaya artinya tidak kita memberitakan berita-berita hoax dan yang tidak utuh itu, tetapi karena konten kreatornya ataupun dia lebih kreatif dari media-media mainstream, sehingga orang baca judulnya saja, tidak melihat isinya.
Padahal isinya itu yang utuh itu ada di media-media mainstream terpercaya. Ya seperti itu mungkin Bu Aswin. Bung Mercy, ini kan kita melihat ya, dengan ada katakanlah media baru ya, seperti kita bincang-bincang saat ini, kemudian disiarkan di Facebook, YouTube, ini kan baru ya. Ada beberapa hal yang memang belum terjangkau dengan aturan ya. Bahkan saya lihat kemarin Ketua Dewan Pers Pak Muhammad Nuh ya, MNU mengatakan bahwa supaya media tidak tertinggal lagi, ketika dia menyentil bahwa ketika tahun 80-an ya, 70-an 80-an awal, online udah mulai mengemuka, pers juga kelihatan waktu itu keteteran untuk mengikuti perkembangan. Nah, sekarang ada juga yang namanya metaverse kan, ada metaverse ya. Jadi ini juga mau tidak bisa dihindari oleh media, kalau tidak salah dikatakan oleh Pak Muhammad Nuh ya, Ketua Dewan Pers. Tapi media harus mengikuti. Persoalannya tentu harus ada regulasi. Seperti kita ketahui bersama, baik di Dewan Pers, di PWI sendiri itu ada etika pers, ada kita semua tunduk dan patuh ke undang-undang pers ya. Undang-undang pers. Undang-undang nomor 40 tahun 99 ya. Kita tunduk dan patuh. Tapi tentu dengan perkembangan ini ada banyak hal yang boleh dikatakan masih ruang kosong. Ada undang-undang ITE. Tapi kan menurut saya kalau dia berkaitan dengan konten-konten pemberitaan kan agak-agak ini ya. Kemudian kita menyerahkan ke undang-undang ITE sehingga ini tentu harus sebagai jurnalis kita harus membicarakan. Nah, gimana Bung Mercy melihat kemarin dengan digelar HPN, apakah sudah menyentuh hal-hal prinsip ini, bagaimana terkait dengan perkembangan dengan seperti yang saya katakan metaverse ini dan yang lain ya. Ya memang seperti yang saya sudah sampaikan tadi bahwa HPN kali ini Ketua Umum PWI Pusat secara terang-terangan langsung meminta kepada Presiden untuk memproses segera regulasi hak cipta jurnalistik ini atau publisher right ini. Nah, jadi ketika diserahkan ke pemerintahan pada tahun kemarin di bulan Oktober 2021, rancangannya sudah ini ya. Rancangan sudah ada meskipun belum sempurna, tetapi setidaknya draftnya sudah ini ya. Kalau pemerintah sudah mungkin dalam waktu dekat ini. Dan ini kan penyusunannya melibatkan orang-orang pers juga. Ya betul, karena ini juga menjadi salah satu pembicaraan dalam forum Pemret kemarin di KPN ya. Ini salah satu yang menjadi target agar kiranya ini segera, karena ini juga sudah dibahas oleh para tokoh-tokoh media yang tentu punya kapasitas untuk secepat mungkin agar usulan ini segera ditindaklanjuti. Kemarin juga setelah Hari Pers Nasional, bahkan masih berlangsung itu, malamnya tanggal 9 itu sudah ada rapat khusus, baik dari Keminfo, Dewan Pers, juga PWI, juga beberapa konstituen Dewan di dalam pers itu membicarakan ini. Karena ini bola seperti yang saya sudah sampaikan tadi ada di pemerintah. Karena publisher right ini tentu merupakan regulasi ya yang bernilai penting dalam menjaga kedaulatan digital saat ini. Supaya yang mau tidak mau ya sudah ada kan. Sepertinya kita tidak eksploitasi oleh perusahaan-perusahaan raksasa digital global. Betul. Jadi apalagi Indonesia sekarang kan boleh dikatakan memiliki potensi yang sangat menggiurkan bagi digital, apalagi dalam rangka menyambut G20 ya. Ini ya. Tentu kemarin juga dalam beberapa kesempatan baik Ketua Umum PWI Pusat maupun Ketua Dewan Pers untuk terus menyampaikan selalu untuk para insan pers atau wartawan untuk betul-betul memenuhi standar ya. Nah, standar itu adalah uji kompetensi wartawan. UKW ya, uji kompetensi wartawan. Karena itu harus, karena melihat
zaman saat ini seperti yang saya sudah sampaikan tadi, Bung Aswin, kita melihat ada beberapa eh, apa konten kreator itu. Jadi di medsos ini kita lawannya ini, selain itu medsos ini iya. adalah lawan kita. Jadi mereka kadang mengambil judul-judul yang bombastis, tetapi dia tidak memberitakan keutuhannya, sehingga hanya sepihak-sepihak ya. Sepihak-sepihak. Jadi menyebabkan berita itu dianggap hoax ataupun berita yang tidak utuh. Betul. Tetapi mereka mengambil dari media-media yang mainstream yang besar. Jadi itulah regulasi itu memang harus segera, supaya nantinya ya bukan menjadi polisi ini, tapi setidaknya supaya kita kembali ke aturan. Dan dikaitkan dengan undang-undang pers juga tadi, yang boleh dikatakan sudah banyak kali dilanggar sebenarnya kan. Iya. Ya, tapi kita harus bersyukur dengan penyampaian dari Ketua Umum PBI kemarin itu kepada pemerintah untuk segera seperti itu. Bung Mercy, kita juga tidak dengan adanya pandemi COVID-19 ini, tentu sudah diketahui juga ya, banyak teman-teman jurnalis yang kehilangan tempat pekerjaan karena apa? Karena perusahaan medianya tutup ya. Kemudian gimana di HPN kemarin, apa juga disentil terkait ini? Gimana untuk selain ini kan tadi publisher right ya, atau aturan-aturan terkait perkembangan dari dunia media ini harus ada ya, perkembangan dunia jurnalistik, tapi juga kita harus melihat aspek bahwa di situasi saat ini pandemi, banyak sekali teman-teman kita yang terpaksa berhenti menjadi jurnalis. Mereka bisa terus melakukan karya jurnalistik lewat di Facebook dan di lainnya, tapi tentu kerja-kerja secara profesional di suatu perusahaan media sudah tidak bisa lagi karena kehilangan tempat kerja. Gimana Dewan Pers melihat maupun PBI juga gimana? Sebenarnya sejak pandemi ini dari PBI pusat juga berkolaborasi dengan Dewan Pers, kemarin ada program Ubalaku, program yang menjadi kerjasama insan pers dengan pemerintah. Jadi ada beberapa wartawan yang mendapat subsidi dari pemerintah. Ya, lewat perusahaan media. Ya, betul. Betul. Banyak yang mendapatkan, tetapi seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum PBI Pusat bahwa belum semua yang wartawan yang kena dampak itu mendapatkan. Karena kalau tidak salah kemarin hanya 5.000 wartawan, sementara anggota PBI saja saat ini ada 16 ribuan. Jadi memang belum jauh dari ini ya. Kalau 5.000, anggota PBI aja 16.000. Jadi tidak setengah. Dan itu sangat membantu sebenarnya di masa pandemi, ketika teman-teman wartawan tidak bisa bekerja, apalagi dengan protokol kesehatan yang harus kita ikuti. Sementara kan wartawan itu kan tidak mungkin hanya memberitakan yang kegiatan-kegiatan yang dihadiri secara online. Wartawan itu setidaknya harus berada di tempat kejadian perkara. Untuk memenuhi unsur 5W1H itu kan. Betul. Nah, itulah jadi dilema ketika para wartawan di masa pandemi ini sudah kehilangan pekerjaan, karena banyak juga media-media besar yang mungkin mengurangi karyawannya. Bahkan bukan cuma media-media kecil, media-media besar juga kena dampak dari pandemi ini. Nah, sehingga kemarin juga diusulkan oleh Ketua Umum PBI agar wartawan mungkin yang program Ubalaku kemarin mungkin bisa dilanjutkan lagi, tetapi mungkin lebih skala yang besar. Tetapi juga yang paling terpenting dari hal ini, ketika kita pun sudah misalnya disubsidi oleh pemerintah, nah kita, tantangan bagi kita adalah wartawan tetap harus kritis. Jadi mau tidak mau memang serba salah, dilema. Tetapi bagi saya harusnya pemerintah harus memberikan kebebasan media atau pers untuk
bersikap kritis, karena itu adalah esensi dari profesi ini sebenarnya, kehadiran profesi ini ya. Tetapi juga kita juga karena kembali ke yang kita sudah perbincangkan tadi, kita misalnya terlalu kritis juga. Nah, itu kadang kita contoh beberapa kasus kemarin, ada beberapa rekan wartawan ataupun yang pernah profesi di jurnalis mendapat kendala, bahkan mendapat masalah. Meskipun misalnya itu persoalan pribadi, tetapi setidaknya karena dia seorang wartawan, jadi otomatis pemerintah menganggap dia, wah ini bagian dari wartawan. Betul. Jadi memang di saat sekarang untuk menyampaikan juga sesuatu yang kritis itu memang kita harus siap mendapat serangan balik. Apalagi di zaman medsos saat ini, meskipun kita menyampaikan hal-hal yang benar ataupun kritis terhadap pemerintah, tetapi itu dianggap melawan pemerintah seperti itu. Jadi memang kita saat ini memang diuji dari sisi pendapatan juga teman-teman wartawan yang boleh dikatakan berharap dari pekerjaan. Jadi karena ada media-media yang misalnya penghasilan dari wartawan itu hitung dari beritanya gitu. Koresponden kan begitu seperti itu. Dia kontributor, dia kan dari berapa jumlah berita Jumlah berita. Tapi di sisi lain kita harus tetap dituntut untuk idealis, tetapi kritis. Jadi memang dilema saat ini. Jadi kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berlalu tapi tergantung juga dari pemerintah kita kan. Semoga daerah-daerah negara-negara lain kan sudah ada yang sudah mulai menyesuaikan. Maka di Inggris kan sudah menyatakan ini bukan lagi pandemi, endemi. Jadi kita pun sudah betul-betul bersahabat dengan ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini juga kita tergantung level untuk beraktivitas. Level 1, 2, 3 atau 4. Sementara wartawan juga punya keluarga. Yang tentunya harus memenuhi kebutuhan keluarga. Memang serba salah untuk saat ini, tapi semoga ada jalan keluar bersama. Jalan keluar artinya jalan keluar media atau pers dia bisa melalui ini, karena memang tidak mungkin satu negara akan sehat. Sehat dalam arti ada keseimbangan apabila tidak ada dikatakan pers ini kan pilar keempat demokrasi. Jadi kalau pilar ini sudah pincang, sudah tidak seimbang lagi sebenarnya berjalan. Betul. Ini menarik Tribunar. Saya kira apa yang diperbincangkan dengan Bung Mercy ini menarik, hal-hal yang sebenarnya isi perut kita isi perut jurnalis, wartawan yang ada di era pandemi saat ini, yang mau tidak mau dia harus ada dan hadir di tengah-tengah saat ini. Tapi kadang dikatakan Bung Mercy tadi untuk bersifat kritis memang dilema saat ini. Karena apa? Karena kebergantungan kebergantungan media, satu media ini kepada pemerintah misalnya karena memang saat ini banyak sekali misalnya investor atau pihak swasta juga yang bangkrut, yang tidak bisa melanjutkan usahanya. Dan saat ini yang mempunyai power, yang punya materi finansial untuk membantu termasuk media adalah pemerintah. Termasuk apalagi di Manado, di Sulawesi Utara ini yang tidak mempunyai perusahaan besar, dan Manado ini kan kota kecil, dan sehingga semua kegiatan-kegiatan kerjasama itu tentunya harus melibatkan pusat yang berada biasanya di Makassar, Surabaya, dan Jakarta, sehingga media di Sulut itu sangat bergantung sekali dengan pemerintah. Ini yang dilema tapi di sisi lain seperti yang Bung Mercy katakan tadi, masyarakat membutuhkan sebenarnya pers yang kritis, pers yang menginformasikan hal-hal yang benar, yang mungkin vulgar dalam tanda kutip tapi
di sisi lain juga media ini sangat bergantung dengan berbagai stakeholder, untuk menghidupi akan dapur perusahaannya maupun pribadi. Ini dilema, tapi memang kita dilema. Jadi memang ya kembali juga ke apa yang saya sampaikan tadi, bahwa memang kita harus dituntut di era digital ini harus kreatif. Apalagi untuk media-media yang baru dan media-media yang memang sangat berharap di iklan atau kontrak kerjasama. Jadi kita memang betul-betul harus butuh konten kreator di dalam media. Tetapi yang dilema juga ketika konten kreator itu menciptakan misalnya itu yang judul-judul bombastis tadi yang untuk mengejar clickbait itu, tetapi melukai banyak pihak tetapi melukai banyak pihak karena sekarang juga di zaman medsos ini juga banyak orang lebih cenderung lebih percaya di medsos daripada di media. Karena medsos paling banyak penonton, betul. Setelah itu kan paling rame. Jadi ketika mereka melihat di medsos itu sudah judulnya seperti itu, jadi mereka pikir itu yang benar. Padahal ketika membaca secara keutuhan itu, nah itu ada di media-media mainstream. Jadi ya kita memang mau tidak mau harus jadi pembenaran sekarang kadang di media mainstream. Ketika itu memang harus begitu. Jadi saya kira di tengah situasi begini dengan banyaknya media sosial yang memberitakan apa saja dan tanpa editing, tanpa keakuratan saya kira akan ada satu titik nanti masyarakat akan jenuh dan dia akan lihat ke media mainstream yang memang ditulis oleh pekerja pers yang profesional, kan? Tetapi juga itu yang mungkin kita harus kritisi juga terhadap pemerintah. Beberapa waktu lalu juga ada berita yang sudah naik di media mainstream, kejadiannya yang di rumah sakit itu, tapi tetap dianggap hoax. Nah itulah yang mungkin dimaksudkan tadi dari Ketua Umum PWI Pusat, supaya ada regulasi pembisaan itu supaya betul-betul duduk bersama dan diambil keputusan secara bersama-sama. Artinya supaya juga pemerintah tahu bahwa apabila sudah ditulis oleh media-media mainstream dengan pekerja-pekerjanya yang profesional yang sudah mengikuti UKW, bahwa itu sudah mengikuti standar jurnalistik. Artinya konfirmasi ke berbagai pihak yang misalnya di dalam suatu berita dituding atau memang sudah ada wartawannya juga kan sudah dilatih bagaimana untuk melakukan peliputan secara langsung on the spot di lapangan. Sehingga boleh dikata kecil kemungkinan ada terjadi keteledoran keteledoran, sehingga artinya saya mau mengatakan di diskusi ini bahwa percayalah ke kami yang profesional di profesi ini. Karena kembali lagi ke pilar tadi. Pilar keempat demokrasi. Itu adalah pilar keempat demokrasi. Jadi mau tidak mau memang kita harus artinya harus dilihat kembali. Betul. Sekarang gini, semua masyarakat bisa menulis. Ada wadah, ada Facebook, ada Instagram dan segala macam. Tapi yang mempunyai kapasitas untuk menulis hal yang benar, yang standar dengan jurnalistik, tentu kita semua yang profesional di situ yang ada secara ketentuan bahwa misalnya kita sudah mengikuti UKW dan sudah mengikuti kepelatihan tentu juga pengalaman yang paling boleh dikatakan guru yang paling baik guru yang Nah, cuma saat ini juga yang menjadi kendala ini wartawan senior yang sudah sangat mempunyai pengalaman baik menulis ataupun mereka kalah cepat sama wartawan-wartawan yang baru karena menguasai teknologi saat ini. Wartawan kan ini ceritanya kayak gini Bung Mercy. Ini ceritanya kayak dulu kalau ada bilang montir tukang montir mobil dulu montir mobil atau yang tukang bikin engine bikin mesin mobil itu kan dia mungkin pengalaman. Tapi seiring dengan sejalan dengan keadaan ini, mobil-mobil sekarang itu sudah digital, sudah computerized. Karena jadi bingung, dia pengalaman secara manual. Nah, seperti yang terjadi. Kan kita juga banyak juga wartawan-wartawan yang baru tentu dia
Tapi ingat, wartawan-wartawan yang senior ini yang sudah punya pengalaman, dia secara keakuratan berita, teknik melakukan berita pasti di atas rata-rata. Di atas rata-rata. Ya. Tapi kelemahan dengan mereka saat ini adalah untuk menguasai digital. Kendalanya juga kendalanya. Wartawan bisa senior, dia juga berselancar di medsos ketika dia membuat status itu, ya kadang yang menyerang juga ini yang baru-baru ini. Jadi seolah-olah apa sesuatu hal kebenaran yang kita mau sampaikan itu kita kadang terhalang dengan wah pasti akan dicibir, pasti akan dianggap kadrun atau apa begitu. Ya, jadi sebenarnya ya kita juga memang sangat mengharapkan pandemi ini segera berlalu, apalagi dengan pelaksanaan event internasional nanti di Indonesia juga untuk Sulut seperti Likupang menjadi salah satu destinasi wisata prioritas. Jadi sebaiknya juga ya harus ada langkah-langkah bagaimana kita menjamin mereka turis ataupun orang luar yang akan datang ke Sulawesi Utara melihat misalnya destinasi pariwisata Likupang ini supaya betul-betul tidak ada rasa ketakutan yang berlebihan. Artinya ini pers yang harus pro dengan bagaimana dengan keberadaan saat ini. Artinya dia harus menjalankan fungsi dalam untuk ikut membangun fungsi edukasi. Seperti Hari Pers Nasional ini saya sudah sampaikan tadi, kalau tidak salah kita tiba di Kendari itu awal bulan Februari itu, kasus pandemi di sana ada, dan memang saat itu juga memang ada peningkatan sedikit ketika selesai Hari Pers Nasional, ketika ribuan orang berkumpul di Kendari. Tetapi karena prokes itu berjalan, jadi Kendari tetap boleh dikatakan masih lebih baik dari beberapa provinsi yang justru menerapkan prokes yang sangat ketat. Itu kan jadi tanda tanya. Jadi memang mungkin sebaiknya kita duduk satu meja, duduk bersama bagaimana supaya kita ini mencarikan solusi supaya kemajuan dari daerah bersama-sama dengan pers, pemerintah, kita duduk seperti apa sih caranya supaya tidak membuat orang ketakutan untuk datang. Sementara di sisi lain kita dibutuhkan untuk ini loh, misalnya wisata yang ada di Sulawesi Utara. Dan itu harus on the spot kan? Itu harus on the spot. Harus turun ke lapangan. Apalagi hari ini Presiden Jokowi datang meresmikan jalan tol. Ini juga dibutuhkan media-media untuk menginformasikan keberhasilan dari pemerintah pusat, pemerintah Sulut ya. Betul. Dalam hal ini tentu gubernur kita di Sulawesi Utara, tentu ini satu kebanggaan juga di periodenya saat ini. Begitu juga dan di Bitung, dan dari dijamu oleh Wali Kota Bapak Maurits Wantiri. Kawan juga kalau tidak salah ya. Baik. Jadi Tribuners, saya kira apa yang kita perbincangkan tadi bahwa untuk menginformasikan juga ke masyarakat bahwa di tubuh pers juga media ini ada tantangan-tantangan dengan adanya pandemi COVID-19 yang berusaha dilewati, berusaha dilalui. Pemerintah dan PWI yang merupakan salah satu organisasi pers salah satu organisasi profesi berjuang bersama-sama untuk bagaimana kita keluar dari pandemi ini. Artinya kita tetap survive. Dikatakan tadi bahwa pemerintah cukup berusaha menolong juga dengan adanya bantuan-bantuan lewat perusahaan pers Tapi yang ternyata yang terakomodir ini masih sangat sedikit karena masih 5.000-an. Dan itu pun 5.000 Desember kemarin sudah tidak ada lagi ya. Makanya melalui organisasi PWI juga mengusulkan kembali agar kiranya diperhatikan lagi pekerja pers ini. Iya, karena setidaknya kalau dapur ngepul pasti semangat juga karena pers ini garda terdepan juga di dalam pandemi ini.
artinya kita juga kan memberitakan lewat berbagai media, mengedukasi masyarakat agar untuk protap itu dibutuhkan tentu sosialisasi dari jurnalis. Gimana kalau jurnalis ini sakit, jurnalis ini tidak bisa menghidupi keluarganya, tentu ini menjadi suatu problem, menjadi suatu persoalan yang harus diketahui juga oleh semua pihak. Karena saat ini standar yang dibutuhkan oleh seorang pers yang profesional itu sangat tinggi oleh masyarakat. Daya kritis masyarakat juga sangat tinggi saat ini. Apalagi di era digital, medsos saat ini ya, kita sehingga memang harus itu sangat berhati-hati. Sementara di lain pihak bahwa pers juga memang lagi ini ya, lagi sakit bersama dengan pandemi. pandemi. Lagi sakit. Tapi itulah ya yang semoga dengan dilaksanakan HPN kemarin, apa yang menjadi keputusan-keputusan, apa yang sudah diutarakan, saya kira di Hari Pers Nasional ini segera dijawab dengan tuntas oleh pemerintah, sehingga memberikan angin segar bagi kita, memberikan angin segar kepada media, kepada jurnalis ya yang memang benar-benar mempertaruhkan kehidupannya di profesi ini untuk ikut membangun bangsa dan negara Indonesia lewat tulisan-tulisan, karya-karya ya. Karya. Ya mungkin saya juga harus mengapresiasi teman-teman PWI Sulut yang kemarin ikut hadir juga meskipun di masa pandemi, tetapi kalau tidak salah berusaha hadir ya. 38 orang kalau tidak salah ya dari Sulawesi provinsi Utara. sudah termasuk kabupaten kota ya. Pengurus-pengurus ya, baik mereka yang hadir sebagai peserta maupun peninjau ya. Dan tentunya kita berharap di hari-hari pers yang akan datang tentunya kan di dalam HPN saya sudah sampaikan tadi ada digelar juga misalnya Anugerah Budaya. Nah, Anugerah Budaya ini diberikan kepada para wali kota bupati yang punya kepedulian tentang kebudayaan. Sebenarnya di Sulawesi Utara ini dengan berbagai macam budaya, baik ada di Minahasa, Bulak Mongondo, Sangga dan Talaut. Jadi sebenarnya ini juga bisa kita kabupaten kota yang ada di sini bisa mendapatkan penghargaan seperti ini. Karena dari ratusan kabupaten kota hanya dicari 10 pemenang ya. Iya, betul-betul memang mewakili daerah. Jadi ketika beberapa kali pelaksanaan Hari Pers Nasional meskipun kemarin virtual, itu penyerahannya diserahkan langsung oleh Presiden Anugerah Budaya ini. Jadi disaksikan langsung juga oleh ribuan orang seperti itu. Jadi harapan saya mungkin ke depan itu ada kabupaten kota di Provinsi Sulawesi Utara yang bisa naik panggung saat puncak Hari Pers Nasional. Dan ini satu kebanggaan daerah ya. Iya, betul. Satu kebanggaan. Masa di 15 kabupaten kota kita tidak ada yang satu saja yang mendapat penghargaan ya. Dan Tribuners tentu banyak hal lah yang kita bisa perbincangkan, tapi waktu juga lah yang membatasi akan bincang-bincang ini. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui bahwa di pers saat ini memang ada tantangan dengan era pandemi ini, tapi lewat Dewan Pers ya, lewat PWI dan lewat pemerintah juga kita berusaha bersama-sama agar supaya pers tetap hadir secara profesional dan hal-hal yang membelenggu dia atau membuat dia dikatakan tadi sakit ya, berusaha disembuhkan dengan berbagai macam suplemen yang tentunya sangat diharapkan dilakukan oleh pemerintah yang di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo, saya kira Presiden Jokowi. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya berikan kesempatan kepada Bung Mercy untuk ada closing statement, boleh simpulan atau pesan atau apa saja terkait dengan perbincangan kita tadi. Ya, terima kasih Bung Aswin juga Tribuners. Ya, harapan saya sebagai orang Manado, warga Kamanua yang boleh dipercayakan sebagai humas dari Persatuan Wartawan Indonesia, dari 16 ribuan anggota kita yang terdata saat ini, saya berharap meskipun di tengah pandemi ini
Sulawesi Utara ini terkenal dengan memiliki gudang jurnalis ya. yang handal. Karena di zaman dulu, zaman kemerdekaan sudah ada Mendur bersaudara. Mendur Bersaudara sebagai fotografer ya, yang mengabadikan kemerdekaan RI. Dan banyak juga senior-senior saya, senior-senior kita yang tentu bisa berbicara di kancah nasional. Dan saya berharap juga nanti ada generasi-generasi penerus bagi teman-teman ataupun jurnalis di Sulawesi Utara untuk bisa juga memberikan yang terbaik baik di tingkat kabupaten, provinsi, bahkan pun tingkat nasional. Ya. Dan juga terima kasih untuk dukungan dari teman-teman, kawan-kawan, wartawan, jurnalis di Sulut juga tentu menjadi satu semangat bagi kita yang dipercayakan untuk memegang, bahkan dipercayakan untuk jabatan yang boleh dikatakan luar biasa ini. Ya. Ya, tentu terima kasih untuk apresiasi juga Tribun, rekan-rekan yang ada di PWI Sulut juga. Tentu saya sampaikan terima kasih, dan saya berharap di tahun yang akan datang, Hari Pers Nasional yang akan dilaksanakan di Medan, Sumatera Utara, kita bisa menghadirkan lebih banyak lagi, dengan tentu kebersamaan yang paling pokok. Ketika kita punya kebersamaan untuk memajukan organisasi ataupun profesi kita punya semangat yang sama untuk bersama-sama hadir di HPN 2023 yang akan datang. Ya, rekan Asin, terima kasih. Ya. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Bung Mercy Charles Loho yang sudah hadir ya, dan sudah mengundangkan kami untuk berbincang-bincang di acara Tribun Bakudapa. Semoga apa yang kita perbincangkan tadi boleh bermanfaat bagi para tribuners dan terutama bagi rekan-rekan jurnalis yang ada di daerah ya, dengan ada informasi dari Bung Mercy yang merupakan Mas PWI Pusat ya, sehingga informasi-informasi dari pusat, teman-teman yang mungkin tidak ke Kendari tentu paling tidak mendapatkan pencerahan apa-apa hasil yang dari sana. Tentu tidak semua ya, tapi paling tidak kita mengetahui yang urgen, yang paling mendasar dari kesuksesan akan HPN yang ada di Kendari. Dan semoga kita semua ini boleh hadir ya nanti di HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih banyak.